Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali untuk manajemen control strip atau sistem pengendalian manajemen ya. Bahasan kita pada saat ini adalah kita akan membahas tentang strategi manajemen, yaitu langkah-langkah apa manajemen itu, organisasi atau satu perusahaan itu kan punya tujuan-tujuan didirikan punya tujuan tertentu. Maka strategi ini adalah kita akan membahas bagaimana langkah-langkah apa tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu. Maka bahasan kita adalah strategi-strategi bagaimana tujuan itu ditetapkan, bagaimana langkah-langkah itu dilakukan untuk pencapaian tujuan itu adalah di dalam manajemen strategi. Bahasan kita di sini adalah perkara ini. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian dari strategi itu. Strategi adalah cara atau rencana yang dipilih untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi cara-cara dan rencana-rencana atau tahapan-tahapan yang dipilih, karena banyak pilihan dalam mencapai suatu tujuan. Sebuah tujuan itu juga banyak, itu apa yang hendak dicapai itu juga banyak, cara pencapaiannya itu pun dengan banyak cara juga. Nah, seperti itu. Kalau tujuan kita mau mendapatkan laba atau memaksimalkan nilai perusahaan, atau misalkan saja kalau kita bepergian ya, contoh kita pergi ke Semarang, tapi cara untuk bisa mencapai ke Semarang itu kan banyak caranya. Nah, banyak alternatif pilihan-pilihan, bisa naik apa itu pilihannya banyak. Nah, lewatnya mana itu juga banyak pilihan. Terus dengan siapa, dengan apa, itu juga banyak pilihan. Maka strategi ini akan menentukan cara dan rencananya yang akan dipilih untuk mencapai tujuan tadi. Karena mungkin ada sesuatu hal yang itu menjadikan kenapa kita harus memilih. Misalkan kalau tadi ke Semarang, kenapa kita harus lewat jalan tol, kenapa kita tidak lewat jalan tol, gitu. Tentunya ada sesuatu hal yang mendukung peluang, dan ada sesuatu hal yang menjadi penghambat ataupun ancaman, itu banyak seperti itu. Atau ada misi-misi tertentu lewat Purwodadi atau Boyolali atau lewat mana gitu, misalkan Karanggede atau kemana gitu, maka bisa dicapai itu dengan pemilihan strategi. Ada pilihan-pilihan. Kemudian tujuan sendiri kita bahas di sini adalah tujuan atau tujuan goal, tujuan perusahaan yang ditentukan oleh pimpinan. Terutama di sini adalah pemilik, pimpinan kerjasama stakeholder gitu, pemilik perusahaan. Tujuannya kemana, apa yang ingin diinginkan itu. Nah, ada beberapa tujuan itu, ada misalkan motifnya adalah motif profitabilitas, laba, atau menaikkan nilai pemegang saham, meningkatkan kemakmuran. Kalau di dalam manajemen keuangan itu adalah meningkatkan kemakmuran dari pemilik modal. Dalam hal ini adalah pemegang saham atau pemilik individu ya, berarti pemilik itu sendiri ya, atau juga ke yang lain. Kemudian ada juga tujuan itu juga berkaitan dengan resiko yang dihadapi. Resiko itu kan antara harapan itu terkadang bisa saja karena kondisi dia akan datang itu adalah tidak menentu, maka timbullah resiko antara harapan dan kenyataan. Realita itu ternyata berbeda, antara harapan dan kenyataan berbeda, itulah munculnya resiko.
Nah, tujuan tadi bisa juga resiko ini kan bisa dihindari atau kalau tidak bisa dihindari bisa ditekan. Nah, resiko itu karena kondisi yang tidak pastian tadi, misalkan kalau itu berkaitan dengan investasi, karena investasi itu di dalamnya ada risiko berkaitan dengan kondisi yang akan datang yang tidak pasti atau tidak terkendali oleh perusahaan, maka bisa saja tujuan perusahaan itu adalah untuk mengurangi risiko, misalkan seperti itu contoh-contohnya ya. Atau apa saja yang ditentukan oleh pemilik, terutama stakeholder ya, terutama. Kalau nilai maksimum itu dalam bentuk kalau itu PT berupa memasifkan nilai pemilik saham, itu berarti meningkatkan nilai harga saham ditambah dividen ya. Ukurannya ke sana nilai perusahaan, nilai pemegang saham. Harga saham makin tinggi seperti itu, memaksimalkan seperti itu, apa saja yang mempengaruhi itu, maka orientasinya ke sana tujuannya. Kemudian profitability kemarin sudah kita bahas, ROI, return on equity, return on investment. Nah, kemarin itu kita bahas sudah di rasio-rasio itu. Kemudian resiko itu berkaitan dengan bagaimana resiko itu bisa kalau ada resiko itu bisa ditekan atau dihindari kalau bisa. Kalau nggak bisa dihindari, bagaimana resiko itu bisa ditekan, itu dengan strategi-strategi. Misalkan kemarin dalam teori portofolio itu adalah melakukan diversifikasi investasi, penganekaragaman investasi kemarin yang di dalam manajemen keuangan lanjutan. Kemudian organisasi berpartisipasi pada 3 pasar, yaitu capital market, yaitu pasar modal, ada product market berorientasi pada pasar produk, yaitu memproduksi berupa barang dan jasa ya, produknya itu pasar produk modal, produk yang dipasarkan. Kemudian faktor-faktor marketnya yang mempengaruhi pasar atau mempengaruhi pasar. 3 ini, capital market adalah pasar modalnya, product market adalah produknya. Bisa saja kita bergerak di pasar modal, capital market itu, produk market berarti kita menjual produk di pasar, atau faktor-faktor market yang mempengaruhi faktor market itu berkaitan dengan distribusi, supply dan sebagainya, itu kan faktor-faktor marketnya, ataupun bahan ataupun tenaga kerja dan sebagainya, itu yang mempengaruhi bahasan kita. Berikutnya, konsep strategi sendiri. Konsep strategi merupakan arah jalur yang direncana untuk mencapai tujuan. Jadi arahnya seperti apa, jalur yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan tadi, menggunakan cara seperti apa, arahnya ke mana, jalurnya seperti apa. Nah, karena strategi itu, sebelum menentukan strategi ini berkaitan dengan analisis SWOT ya, melihat peluang, ancaman dan lain sebagainya. Maka formulasi strategi ini penting di dalam penentuan strategi pencapaian tujuan. Untuk formulasi strategi, yaitu suatu proses evaluasi kekuatan kelemahan yang ada pada perusahaan yang dilakukan oleh eksekutif senior serta melibatkan kesempatan dan ancaman pada saat ini dan memutuskan strategi yang cocok dengan kesempatan yang ada pada lingkungan. Maknanya kita harus melihat potensi-potensi ancaman dari luar maupun dari dalam. Kalau kekuatan ya, kalau dari dalam itu kita memiliki apa, perusahaan itu kekuatannya apa yang dia miliki.
dan kelemahan-kelemahan diri. Jadi kekuatan dan kelemahan ini dilihat dari intern perusahaan, ya, intern perusahaan. Kemudian untuk peluang dan ancaman ini dalam SWOT, analisis SWOT itu melihat peluang dan ancaman itu dari lingkungan eksternal perusahaan yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan, itu adalah lingkungan eksternal. Sementara lingkungan internal adalah kekuatan-kekuatan dan kelemahan itu yang bisa dikendalikan oleh perusahaan. Ya, analisis ini dilakukan untuk pertama adalah analisis lingkungan dan internal. Jadi strategi formulasi tadi, formulasi yang pertama adalah lingkungan dan internal, eksternal dan internal ya di sini. Katanya internal misalkan kita dari segi modal, dari segi sumber daya manusia yang kita miliki, kemudian dari segi teknologi yang dimiliki, yang sudah dimiliki ya, modal, personal, bisa aset-aset yang sudah kita miliki. Nah, itu internal, kekuatan yang ada dalam diri perusahaan yang sudah dimiliki. Kemudian lingkungan eksternal itu bisa juga pesaing, bisa juga peraturan pemerintah, lingkungan politik, sosial dan budaya, customer, pelanggan, calon masyarakat, populasi, jumlah penduduk dan sebagainya. Itu lingkungan eksternal, jumlah persaingan, kemudian supply, pemasoknya, jumlahnya berapa, sedikit atau banyak, itu adalah lingkungan eksternal. Atau juga eksternal juga bisa teknologi juga ya. Teknologi tadi ada yang kita bisa miliki, ada juga teknologi di luar diri kita, dan perkembangan teknologi di luar lingkungan eksternal. Kemudian ini dalam analisis lingkungan dan lingkungan eksternal dan internal. Kemudian eksplorasi peluang dan ancaman, melihat peluang dan ancaman. Peluang eksternalnya apa, peluang dan ancamannya. Peluang tadi kalau kita di luar kan, di luar peluangnya banyak pilihan gitu. Kalau ke Semarang tadi banyak pilihan, lewat jalur jalan nasional, lewat tol, atau lewat jalan provinsi misalnya ke Purwodadi dan sebagainya. Kemudian ancamannya kemacetan di luar yang kita kendalikan, atau hujan, atau di luar kendali kita yang menjadikan kita ini menjadi terhambat. Kemudian identifikasi kekuatan dan kelemahan, ini internal ya. Mencoba mencocokkan peluang dan ancaman dengan kekuatan dan kelemahan internal. Ini di dalam membuat tabulasi dalam konsep formulasi strategi tadi. Faktor eksternal, ada norma-norma tentang perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagian meliputi pesaing. Yang pertama adalah pesaing eksternal ya, tadi sudah saya jelaskan, pelanggan, pemasok, berbagai aturan pemerintah, faktor sosial, faktor politik yang mempengaruhi kondisi suatu negara atau suatu daerah. Nah, faktor internal lain adalah keterampilan, kemampuan dalam bidang teknologi, pengelolaan pabrik, distribusi, logistik yang dimiliki misalkan, atau tadi SDM juga, atau modal yang dimiliki. Munculnya di sini adalah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sudah kita bahas. Kemudian tingkatan strategi, ada corporate level strategi, tingkat perusahaan. Strategi perusahaan berkaitan dengan bauran bisnis yang tepat, di mana perusahaan harus bersaing dibandingkan dengan cara bersaing dalam industri tertentu. Mananya ini adalah strategi dari kalau itu corporate-nya ya, dari corporate perusahaan itu, misalkan perusahaan corporate, satu perusahaan PT itu, PT kan bisa bergerak dalam banyak bidang gitu, bidang-bidang gitu.
terdiri dari unit bisnis. PT misalnya Sampurna gitu ya, Sampurna itu dia punya unit ekspedisi, dia punya unit dari perkebunan, dia punya dari jasa, punya itu bergerak dalam satu corporate, dalam satu perusahaan besar gitu ya. Kemudian ada juga bidang pabrik, produksi dan sebagainya, ada advertising, bidang sendiri-sendiri, itu ada unit-unit sendiri. Strategi ini adalah corporate-nya perusahaan, itu tingkatan corporate level strategi ya. Strategi perusahaan berkaitan dengan bauran bisnis yang tepat, di mana perusahaan bersaing dibandingkan dengan cara bersaing dalam industri tertentu. Single industry tunggal, misalkan kalau perusahaan banyak ya, perusahaan tunggal itu produksi tunggal atau unit-unit bisnis tertentu, kita bergerak untuk satu tunggal, satu usaha tertentu, misalkan fotokopi, atau misalkan kita toko lontong, atau bergerak di bidang produksi furniture gitu. Itu adalah tunggal gitu. Dalam kaitannya ini adalah hanya satu unit perusahaan hanya bergerak di bidang inti core tertentu ya. Kompetensi yang dimiliki hanya pada satu bisnis tertentu saja. Diversifikasi tidak terkait, atau satu perusahaan memproduksi bergerak di banyak usaha, tapi usaha antara unit satu dengan unit yang lain itu tidak ada berkaitan. Misalkan satu perusahaan bergerak di bidang misalkan perusahaan A, misalkan tadi perusahaan apa ya, perusahaannya dia punya anak-anak perusahaan, tapi anak-anak perusahaan itu tidak ada keterkaitan satu sama lain dalam bisnisnya. Ini perusahaan fotokopi, misalkan ini perusahaan A bergerak di bidang fotokopi, bergerak di bidang kos-kosan. Ini satu contoh ya, contohnya ini kan nggak ada fotokopi dan kos-kosan, ini nggak ada hubungan gitu. Kemudian dia bergerak di bidang apalagi ya, misalkan fotokopi, transportasi, seperti itu, bergerak di bidang transportasi, fotokopi dan kos-kosan, ini tidak saling terkaitan. Kemudian diferensiasi saling berkaitan contohnya adalah Sampurna tadi yang sudah dicontohkan. Dia perkebunan cengkeh gitu kan, dia punya perusahaan cengkeh, dia berkeadaan di bidang perkebunan. Industri keuangan ini dia jasa keuangan, dia akan mendapatkan memasok berkaitan dengan pembiayaan dengan perkebunan, pabriknya sendiri, kemudian transportasi, ekspedisi, pembiayaan dari industri ini jadi saling berkaitan, pemasok kepada perusahaan kepada ekspedisi kepada unit-unit department store atau gudang-gudang seperti itu. Ini adalah satu dengan lain saling keterkaitan, tapi ini adalah unit yang sendiri-sendiri, ini yang terpisah, yang saling berkaitan satu yang lain. Ini seperti itu. Ini kalau perusahaan korporat itu bergerak, semua menciptakan peluang dan ancaman dia, semua menciptakan. Kenapa kita memilih seperti itu ya, strategi tadi tergantung kita yang mau kita maukan seperti apa. Kemudian strategi penciptaan nilai diversifikasi, menciptakan nilai ya, agak penciptaan nilai dengan diversifikasi, penganekaragaman ya, berkaitan korporat dan operasional tadi. Ini adalah menunjukkan keterkaitan tadi ya, antara berbagi keterkaitan tadi adalah operasional antar bisnis ini. Jadi antar bisnis itu ini tingkatannya bisa rendah, bisa tinggi.
Ini untuk menciptakan nilai diversifikasi tadi. Kemudian transfer keterampilan ke dalam bisnis melalui kantor pusat ini, ya. Artinya apa ya? Ini masuknya di sini apa ini? Pengendalian ya, pengendalian untuk desentralisasi diberikan kekuasaan terpusat atau kekuasaan yang diberikan kepada masing-masing unit bisnisnya tadi. Pengaruh delegasi ataupun sentralisasi tadi bisa juga rendah, bisa tinggi. Ini ada dua bidang ya, dua bidang di sini adalah ini kaitannya dengan besarnya sentralisasi. Kalau semakin ini ke sana, semakin ke sana, ini sentralisasinya makin tinggi. Kemudian keterkaitannya ini ke atas, ini adalah semakin ke atas, ini berarti keterkaitan antara bidang satu dengan yang lain itu makin tinggi. Ya, ini ada dua dimensi dulu yang kita bahas. Strategi apa yang digunakan itu maksudnya. Kalau semakin tinggi pengaruh pusat ini ke sini ke arah sini. Dalam hari ini semakin ke sana semakin ke arah sini berarti makin tinggi. Kontrol pusatnya makin besar. Kemudian kalau semakin ke atas ini adalah berarti keterkaitan itu makin tinggi. Hubungannya antara bisnis satu dengan yang lain itu makin tinggi. Maka pilihannya seperti ini. Gambarannya seperti ini. Sentralisasinya ke sana tadi ini rendah contohnya. Kemudian kalau keterkaitannya juga rendah, maka diversifikasi tak berkaitan, tak berhubungan. Ini strateginya, berarti kontrolnya rendah, kemudian keterkaitannya juga rendah. Berarti diversifikasi tak berhubungan, antara unit bisnis itu tidak saling keterkaitan. Kemudian kalau ini kontrol perusahaan pusatnya itu juga rendah, kemudian keterkaitannya tinggi, maka diciptakan di sini adalah diversifikasi berhubungan terbatas. Berhubungan strateginya adalah keterkaitan yang terbatas. Ya, ada keterkaitan tapi terbatas gitu maksudnya. Strategi yang diterapkan di dalam tingkat corporate, level corporate ya. Kemudian untuk ini, tetapi apabila kontrol pusatnya makin tinggi, kemudian tidak terkaitnya itu rendah, maka timbul di sini strategi untuk corporate-nya adalah related linked diversification economy of scope ekonomi ya, dari scope ekonominya yang tinggi tetapi tidak saling terkaitan. Kemudian kalau ini sama-sama tinggi, semua tinggi ya, jadi kontrol pusatnya tinggi, kemudian keterkaitannya juga tinggi, maka strategi yang dipakai untuk tingkat corporate-nya adalah keterkaitan corporate dan operasional. Ini adalah tinggi. Baik operasional, misalkan multinasional itu kan contohnya KFC ya. KFC itu kan bahan juga dari mereka ditetapkan, kemudian peralatan ditetapkan dari induk perusahaan seperti itu, jumlah ada keterkaitan pemasoknya, teknologinya, semuanya itu semuanya di dalam keterkaitan perusahaan. Induknya juga tinggi, aturan-aturannya ditetapkan juga tinggi dari pusat. Kemudian keterkaitan antara satu bisnis satu dengan yang lain juga makin tinggi. Ini tingkat corporate ya. Guna kompetensi inti dan diversifikasi perusahaan.
Strategi unit bisnis adalah unit bisnis independen di bawah perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan memaksimalkan nilai perusahaan. Ini unit bisnis ya, ini unitnya tadi per unit. Kalau tadi kan berkaitan dengan corporate tingkat perusahaan besar gitu. Nah, tapi perusahaan yang besar tadi kan punya unit bisnis lah. Ini strategi masing-masing unit bisnis ini apa gitu. Tapi ini tidak boleh berseberangan dengan tujuan inti perusahaan corporate ya. Tujuan masing-masing unit itu punya tujuan, punya strategi, tapi strategi dan tujuan itu tidak boleh bertentangan dengan ini tadi dengan strategi tingkat corporate-nya tadi. Semua sama dalam rangka untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dan memaksimalkan nilai perusahaan. Itu tujuan utamanya. Ini kalau unit bisnisnya ke sana ya. Kemudian ada model, jadi ada beberapa misalnya dari konsultan ya. Ada untuk penentuan strategi unit bisnis ini ada BCG model, perangkat strategi untuk memberi pedoman pada keputusan alokasi sumber daya berdasarkan pangsa pasar dan pertumbuhan unit bisnis ya, pertumbuhan pangsa pasar dan pertumbuhan pasar ya, unit bisnis. Ya, ini strategi, ini melihat dari bagaimana sumber daya itu bisa dioptimalkan dengan melihat pangsa pasar yang perkembangan pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan pasarnya seperti apa. Maka nanti akan kita lihat di sini ada build, ada hold, ada harvest dan diverse. Ini mensyaratkan tujuan peningkatan pangsa pasar. Ini gambarnya seperti ini. Ini adalah tadi. Ini adalah melihatnya dari ini. Ini market share-nya tinggi, kemudian di sini pertumbuhan pasar. Tingkat pertumbuhan pasar. Kalau mengarah ke atas ini makin tinggi. Makin tinggi. Nah, ini question mark. Ini question mark ini adalah market share-nya tinggi, rendah itu maksudnya. Jadi kesini rendah ya, sorry. Semakin kesini market share-nya makin rendah. Kalau tingkat pertumbuhan kesini makin tinggi. Maka strategi yang dilakukan ini adalah, maka kalau ini adalah tingkat pertumbuhan tinggi tetapi kok market share-nya rendah seperti itu, ini question mark ya, question mark, strateginya question mark itu tadi kalau tujuan dan peningkatan pangsa pasar tadi build ya. Kemudian ada hot mix strategi ditujukan untuk perlindungan pangsa pasar, unit bisnis dan komposisi kompetitif. Harvest misi memiliki tujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan harus kas ya, bahkan untuk menggambarkan pangsa pasar. Ini berkaitan di sini. Cash cow ya. Cash cow ini adalah market share-nya tinggi tetapi pertumbuhannya rendah. Ini cenderung ini diperah. Jadi untuk menghasilkan kas sebanyak-banyaknya, market share-nya tinggi, kemudian pertumbuhan market share-nya tinggi, pertumbuhannya rendah. Maka ini cenderung konsentrasinya adalah untuk memaksimalkan kas masuk. Kalau ini untuk membangun market share-nya ditingkatkan di sini. Kemudian ini adalah diverse. Diverse itu dog ya, gambarnya dog diverse. Ini diverse ini cenderung
investasi mundur ya, mundur dari peredaran. Jadi divestasi, jadi mengundurkan diri dari pasar. Seperti itu, karena rendah, kemudian di sini rendah. Seperti itu, tingkat pertumbuhan pasarnya juga rendah, kemudian tingkat market share-nya juga rendah, cenderung mengundurkan diri dari pasar. Kalau ini tinggi meningkatkan tingkat pertumbuhan pasar, kemudian juga market share-nya juga tinggi. Keunggulan bersaing generik. Ya tadi generik tadi question mark-nya tadi di sini adalah build, misi tujuan tadi ke sini harus kas, kemudian bintang tadi tinggi sama-sama tinggi ini di sini, maka adalah star hold ya. Ini misi tersebut bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar dan posisi kompetitifnya. Kemudian cash cow adalah harvest. Misi tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan jangka pendek dan arus kas meskipun mengorbankan pangsa pasar. Kemudian kuadran dog di phase, misi tersebut memilih untuk mengundurkan diri dari likuidasi perlahan-lahan dan dijual langsung, ya. Menarikan diri atau karena rendah tadi bisa juga dijual. Jadi unit bisnis itu bisa saja dijual karena rendahnya pertumbuhan pasar dan pangsa pasar yang rendah. Kemudian kurva experience, pengaruh akumulasi pengalaman produksi dalam pengurangan biaya produk per unit secara sistematis. Maksudnya satu produksi itu semakin diproduksi makin banyak ya, ada beberapa biaya yang bisa ditekan gitu, misalkan akumulasi penyusutan. Nah, itu kan akan semakin rendah kalau produksinya semakin banyak. Jadi strategi kurva pengalaman adalah akumulasi ini cenderungnya adalah memproduksi dalam jumlah yang besar, berkaitannya dengan pengurangan biaya per unitnya ya. Pengurangan biaya per unit, mencari tingkat rendahnya biaya produksi dari unit biaya per unitnya. Kalau diproduksi makin besar, masalahnya makin tinggi, itu berarti biaya per unitnya makin rendah. Tetapi ini strategi yang ke sana ya, mengarah ke sana. Bersaing di dalam, kalau massal itu bersaing dalam harga ya, dalam harga yang per unit, karena massal per unit rendah. Keterbatasan experience curve sebagai alat untuk menganalisis, untuk membuat strategi rendah produksi ya, rendahnya biaya per unit tadi produksi. Ada beberapa keterbatasan. Ada perusahaan dengan pangsa pasar yang rendah yang memperoleh keuntungan yang tinggi dengan menekankan keunikan produk daripada biaya rendah. Jadi pasarnya rendah, keuntungannya tinggi. Kalau pasar rendah kan berarti kan jumlah produksinya juga nggak banyak gitu loh. Tapi ini ada strategi di luar pengalaman tadi, ada ceruk pasar ya, ada pelanggan yang tidak dilayani oleh pasar pada umumnya gitu. Ada kebutuhan khusus gitu, ada pelanggan yang membutuhkan kebutuhan khusus gitu, maka ini strategi yang dipakai. Itu untungnya besar seperti itu. Secara unitnya ya memang biayanya tinggi, tetapi ada kebutuhan pelanggan khusus, tidak seperti pelanggan pada umumnya, kebutuhan khusus. Misalkan orang setiap hari
makan roti, tiap hari makan roti. Tapi ada juga orang yang sakit gula dan sebagainya gitu. Ada pasar yang pelanggan itu harus dilayani dengan kebutuhan yang khusus. Itu ceruk pasar ya. Teknologi mungkin memiliki dampak yang lebih besar pada pengurangan biaya per unit dari volume secara kumulatif per unit. Maknanya seperti ini, walaupun itu tidak diproduksi massal, tetapi dengan memiliki teknologi itu yang bisa menekankan biaya. Jadi biaya itu bisa ditekan dengan tidak hanya sekedar jumlah yang besar, tetapi dari teknologi itu walaupun dia memproduksi sedikit tapi biaya bisa juga lebih rendah. Dalam hal ini adalah produk yang sama loh ya, karena ada teknologi gitu, ada teknologi. Walaupun dia produksi barang yang sama diproduksi dengan teknologi yang lebih canggih, maknanya di sini tapi biayanya bisa juga jadi rendah walaupun itu tidak diproduksi dengan dalam jumlah yang besar, dalam jumlah massal seperti itu. Ini kalau tadi kan berkaitan di sini adalah jumlah produksi yang akumulasi produksi yang banyak, jumlah yang massal lebih banyak. Tetapi untuk mengurangi biaya, tapi ada perkembangan teknologi menyebabkan juga biaya itu bisa direndahkan, tidak harus memproduksi dalam jumlah yang besar. Nah, ini kemungkinan ke sana. Kemudian jadi permasalahan ada kurva SPR ini sebagai penyusunan strategi. Kemudian akumulasi produksi barang standar yang menyebabkan hilangnya fleksibilitas di pasar. Kurang fleksibel. Barangnya standar. Kalau massal itu kan barangnya standar, jumlah produk. Barang yang diproduksi itu standarnya ya standar massal tadi. Tetapi ini akan mengurangi fleksibilitas pasar. Ada kebutuhan tertentu tadi jadi kelemahan. Itu tidak terlayani. Karena pengalaman bukan satu-satunya pemicu biaya. Ya. Pengalaman itu, exponential curve pengalaman itu bukan untuk merendahkan biaya produksi, itu bukan hanya sekedar jumlah yang banyak, tapi ada juga yang lain. Misalkan juga dari segi pemasok juga bisa saja pemasoknya jumlahnya banyak, kemudian daya beli konsumen itu juga yang mempengaruhi juga daya beli konsumen. Kemudian bisa juga teknologi tadi di luar teknologi sistem bisa juga akan menciptakan biaya yang lebih rendah atau jumlah produksi yang lain, bisa juga strategi yang lain yang bisa merendahkan biaya itu dengan adanya kontrak diholding disubstitusikan diproduksi di perusahaan lain, usaha-usaha yang lain bisa di subproduksinya yang lain bisa ditekan dengan yang lain, ada peraturan ya sehingga menjadikan biaya itu menjadi lebih rendah. Keunggulan kompetitif unit bisnis aneh struktur industri model 5 kekuatan dari Porter. Ini dilihat dari segi ini. Dari Porter, struktur industri strategi yang muncul di sini. Ini apabila substitusi produk, ada ancaman produk itu ada yang diproduksi itu ada barang-barang produk substitusi, sehingga kalau orang tidak ada produk ini, dia akan bisa penuhi kebutuhannya itu dengan menggunakan produk yang lain yang sebagai pengganti. Kemudian ada juga competitive rivalry. Nah, produk sejenis yang menjadi pesaing, gitu ya. Ada pesaing. Kemudian di sini ada peluang pendatang baru. Ya. Kemudian di sini juga ada daya beli customer, pelanggan juga mempengaruhi
Juga daya beli, daya tawar dari pemasok. Jumlah pemasok banyak dan sedikit itu juga akan berpengaruh di dalam dunia industri seperti itu. Maka tadi dilihat dari sini struktur industri ya, tadi interaksi persaingan di antara para pesaingnya jumlahnya industri sejenis banyak, sama gitu, yang bergerak itu banyak atau sedikit, bisa juga atau beberapa saja. Daya tarik pelanggan ini, kemampuan daya beli customer, ini jumlah tadi, jumlah yang di pemasok, dan ini adalah produk-produk substitusi. Dan ancaman pendatang baru juga menyebabkan, melihat dari posisi situ keunggulan kompetitif unit bisnis. Kemudian strategi bersaing generik Porter, keunggulan kompetitif ini melihatnya dari sisi ini, biaya rendah dan kekhasan dirasakan oleh konsumen. Kekhasan, ada kekhasan. Kemudian seluruh industri dan segmen tertentu. Maka melihatnya dari dimensi sini. Kalau ini sifatnya seluruh industri, biaya rendah, keunggulan biaya menyeluruh. Biaya rendah tadi, biaya rendah, keunggulan biaya menyeluruh. Kalau kekhasan seluruh industri, diferensiasi, jadi turunan. Segmen tertentu, lihat rendah dan kekhasan, maka fokus tertentu. Ini dari Porter melihatnya dari sisi biaya rendah dan kekhasan, keunikan yang dirasakan oleh produk itu unik yang dilihat dari sisi pelanggan atau customer. Ini kurang lebihnya nanti bisa dikerjakan tugasnya masing-masing.